Presiden Joko Widodo menemui Presiden Cina Xi Jinping di kota Chengdu pada hari Kamis. Jokowi menyebutkan Indonesia dan Cina telah berhasil menciptakan kemajuan yang nyata atas jumlah kerjasama, terutama sejak penyelenggaraan KTT G20 di Bali tahun lalu. Presiden Joko Widodo kembali berkunjung ke Beijing, Cina untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RRC Xi Jinping. Pertemuan berlangsung di Hotel Jinu Chengdu hari Kamis. Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengapresiasi dukungan Cina terhadap Indonesia yang tengah memegang keketuaan ASEAN. Selain itu, Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia dan Cina telah berhasil menciptakan kemajuan yang nyata atas sejumlah kerjasama sejak KTT G20 di Bali tahun 2022. Terima kasih atas penerimaan yang sangat baik dan saya senang dapat berkunjung kembali untuk terus memperkokoh kemitraan strategis komprehensif kita. Yang mulia, saya senang banyak kemajuan konkret sejak pertemuan kita di Bali November yang lalu. Sementara Presiden Xi menyampaikan komitmen kerjasama di tingkat pemerintah dan antar masyarakat untuk menumbuhkan energi positif di kawasan dan dunia. 从印尼深化更高水平的战略合作，把中印尼命运共同体建设成一个实景图，打造发展中国家命运与共、团结合作、共促发展的典范，为地区和世界注入更多的确定性和正能量。 Presiden membawa anggota rombongan yang banyak pada kunjungan ke Cina kali ini. Di antaranya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Permintaan investasi dengan Cina tidak hanya diajukan kepada Presiden Xi Jinping. Jokowi juga menyampaikan permintaan serupa kepada para pebisnis di Kadin Cina dalam pertemuan dengan Kadin Cina di Hotel Shangri-La Chengdu hari Jumat. Presiden menekankan komitmen Indonesia untuk menjaga investasi tetap stabil dan berjalan dengan baik. Dia meminta para pebisnis untuk tidak ragu menyampaikan kendala yang mereka hadapi ketika berinvestasi di Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan komitmen peningkatan investasi baik dari pemerintah maupun pebisnis Cina. Mulai dari ekosistem kendaraan listrik, energi baru terbarukan, dan pengembangan ibu kota Nusantara. Untuk rangkaian pertemuan bisnis, terdapat 3 pertemuan, yaitu Roundtable Bisnis dengan para pebisnis RRT dan INACAM yang bergerak di sektor energi hijau, hilirisasi nikel, otomotif, kesehatan, dan impor sawit. Kemudian pertemuan yang kedua adalah Joint Call, perusahaan di bidang petrokimia dan PLTA di Kaltara. Dan yang ketiga adalah pertemuan one-on-one dengan salah satu perusahaan RRT yang bergerak di bidang kaca flut. Dari semua pertemuan bisnis tampak komitmen, baik dari sisi pemerintah maupun dari swasta RRT untuk terus meningkatkan investasi di Indonesia. Prioritas investasi ke depan antara lain adalah di industri hilirisasi, energi baru terbarukan, kesehatan, riset untuk ketahanan pangan, dan juga pembangunan IKN. Sementara Menteri Investasi Kepala BKPM menyebutkan perusahaan swasta Cina akan membangun pabrik kaca terbesar di luar Cina, yaitu di kawasan Batam. Presiden menyaksikan penandatanganan MOU antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan yang namanya Xinyi. Xinyi ini perusahaan terbesar di dunia, pemain kaca. Market share-nya 20% lebih, kurang lebih sekitar 26% market share dari perusahaan ini. Dan ke depan perusahaan ini telah berkomitmen untuk membangun industrinya di kawasan Batam Rempang. Ini adalah pabrik terbesar nomor 2 di dunia setelah China dan pabrik terbesar nomor 1 di luar China. Presiden menegaskan pula pemerintah Indonesia kini terbuka untuk menampung semua informasi terkait permasalahan investor yang perlu diselesaikan. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Ya, pemirsa, perang Ukraina dan juga Rusia telah berlangsung lebih dari 500 hari.
Ya, selain menimbulkan krisis energi, perang juga menimbulkan kekacauan dalam distribusi pangan global, khususnya biji-bijian. Dalam kondisi yang tak menentu, Presiden Rusia Vladimir Putin secara sepihak mundur dari kesepakatan ekspor biji-bijian Ukraina. Kita simak wawancara Ayus dengan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamyanin, mengenai kesepakatan Laut Hitam yang ditinggalkan Rusia. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya akan membahas seputar pandangan Ukraina mengenai Rusia yang menarik diri dari kesepakatan ekspor biji-bijian. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Mr. Vasil Hamyanin. Hello Mr. Selamat pagi. Selamat pagi. Thank you for the opportunity. Yeah. Of course. It's my great pleasure and honor always to meet my media friends in Indonesia. Okay, Mr. Ambassador, after the Russians withdrew themselves from the Black Sea Grain Deal on July 17, there are a lot of criticism, especially from the UN or United Nations and the European Union. What step that will be taken by the Ukrainian government next? Yeah, this is very dramatic, if not tragic, event that commit again another crime against humanity committed by Russian Federation. A withdrawal from the grain deal does not mean just stop of the trade or stop the exports of Ukrainian grains. It means perhaps the starvation of millions of people in various countries, including African countries, Asian countries, because the main consumers of Ukrainian grains were such countries as, well, the biggest are Egypt and Indonesia, but it's important to note that traditionally we used to be the suppliers of grains to the poorest countries of Africa and Asia, and one of the biggest also is Bangladesh. So I mean the poorest countries like Ethiopia, like Djibouti, like Somalia, like Yemen, and they will be suffering dearly out of. Meskipun Indonesia bukan negara pemain utama, namun Indonesia memegang posisi penting sebagai ketua ASEAN tahun ini, anggota G20, dan negara yang menyetujui seluruh kesepakatan PBB mengenai rintisan jalan damai di Ukraina. Pada pertemuan Menlu ASEAN Plus Mitra di Jakarta baru-baru ini, Menlu Retno Marsudi menyampaikan secara langsung permintaan perundingan damai dan menghentikan perang di Ukraina kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Perang yang telah berlangsung lebih dari 500 hari ini juga mengakibatkan perlambatan ekonomi dunia, seperti yang diakui mantan Menlu Cina Wang Yi yang hadir dalam AMM 2023 di Jakarta mewakili pemerintah Cina. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, Jojo lolos ke semifinal usai mengalahkan tunggal asal Thailand Kun Laut Wititsan di BWF Japan Open 2023. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.